Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita tetap meliputi kita di hari yang baru ini. Mari awali hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur Engkau tetap mengaruniakan bagi kami kehidupan, bahkan di hari yang baru ini kami boleh lagi menikmati akan banyak hal yang baik yang Tuhan rancangkan, bahkan yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu ketika kami hendak menjalani hari kehidupan ini, kiranya Engkau terangi kami dengan firman-Mu yang menjadi petunjuk, jalan terang, bahkan kekuatan untuk memberi kami semangat menjalani hidup ini, berkarya, mengabdi dan melayani. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus tetap membimbing menuntun kami, sehingga benar-benar firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini terdapat di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 26 berkata demikian. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rum. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita bersikap bijaksana. Syukur tentu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang tetap mengaruniakan kehidupan bagi kita, meski kita mengakui bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen selalu saja diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Terlebih banyak keinginan kita yang mungkin belum sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada, yang terjadi. Kita masih terus berusaha, berupaya, bekerja keras, berjuang. Kita masih terus bertabah, bertekun, setia dan taat hidup di dalam dan bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam perenungan kita di hari ini menceritakan tentang perjuangan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Namun harus mengalami penolakan-penolakan, tantangan, diperlakukan tidak adil, bahkan derita dan siksaan di dalam markas besar Romawi di Antonia, Yerusalem. Selanjutnya oleh kepala pasukan Romawi dia diinterogasi dan disesah secara tidak manusiawi. Tetapi akhirnya Paulus dengan berani dia melakukan protes, menuntut keadilan dengan mengemukakan argumentasi soal hak sebagai warga negara Roma yang melekat padanya, yang tidak dapat diubah oleh siapapun karena status kewargaan yang dia peroleh itu secara otomatis yang lahir dari orang tuanya yang juga sebagai warga negara Roma. Sehingga prosedur hukuman disiksa dan disesah itu tidak boleh diberlakukan kepadanya, karena hal itu hanya berlaku bagi budak atau mereka yang bukan warga negara Roma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui status Paulus sebagai warga negara Roma, akhirnya perwira yang bertugas di markas itu menjadi takut. Dia mundur dan mengurungkan tindakan menyesah Paulus. Kita saksikan di sini bahwa ternyata Roh Kudus telah bekerja memberi hikmat kepada perwira itu, sehingga dengan bijaksana dia mengambil inisiatif kembali berkoordinasi dengan kepala pasukan untuk mengurungkan tindakan kesewenang-wenangan yang menyiksa itu. Saudaraku, sikap bijaksana menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita bersikap bijaksana di dalam hidup ini. Memang tidak mudah untuk bersikap bijaksana, karena bijaksana berarti kita bisa berpikir dan berpengetahuan luas, bisa memilih dan membuat pertimbangan yang baik,
bisa mengambil keputusan yang tepat, tahu diri, bertanggung jawab, bisa mengendalikan diri, waspada, tahu berterima kasih, bisa menghargai orang lain, dan yang pasti orang yang bijaksana adalah orang yang mengetahui yang baik dan melakukan yang baik itu. Kiranya dengan bersikap bijaksana kita akan menjalani hidup ini sehingga kita tidak akan salah membuat pertimbangan, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah pilih, tidak salah bertindak. Dan dasarilah kebijaksanaan itu di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita mampu menyuarakan kebenaran dan keadilan, yaitu mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberkati kami, bahkan menyelamatkan kami. Engkau yang telah menerangi kami melalui sabda firman-Mu di hari ini ketika kami hendak memulai menjalani hari kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami dengan hati yang bijaksana, dengan perilaku yang bijaksana, dengan tindakan yang bijaksana. Kami menjalankan akan tanggung jawab peran yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam segala usaha kerja mata pencarian kami, biar Tuhan berkati, karuniakan berkat-berkat dan rezeki dalam segala usaha kerja kami. Karuniakan keberhasilan dan kesuksesan atas segala yang kami lakukan, segala yang baik yang hendak kami lakukan ke depan. Dalam kerja pelayanan, dalam proses studi, kami sebagai anak-anak, remaja, pemuda, maupun sebagai orang dewasa yang lanjut usia, Tuhan berkati semua kami. Baik kami yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike maupun siapa saja kami berada saat ini, kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan akan menjamah kami, terlebih melindungi kami, menjauhkan kami dari terinfeksi virus corona. Tuhan berkati kami, bentengi kami, sehingga kami juga terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Tapi selalu Engkau melingkupi kami, menaungi kami, mengarahkan kehidupan kami untuk meraih masa depan yang baik, masa depan yang gilang dan gemilang, masa depan yang cerah, karena kami percaya Engkau Tuhan yang merancangkan yang baik, bahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tolonglah kiranya Tuhan untuk pergumulan dunia ini akan pandemi COVID-19, biar virus corona ini segera berlalu, dan Tuhan yang senantiasa menyatakan kuasa, demikian pula Tuhan yang akan memberkati segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintah, oleh gereja, oleh bangsa ini, oleh dunia ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan berkati pelaksanaan vaksinasi, Tuhan memberkati juga mereka yang sedang sakit karena terkonfirmasi dengan virus corona. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, dan Tuhan juga melindungi kami yang sehat, biar kami tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan syukur, karena Engkau Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami, memberkati dan menyertai, bahkan menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya akan selalu memberkati, menyertai kehidupan kami semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan harian keluarga di hari ini. Ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Pasti Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.